dan belajar. Maka metode yang saya gunakan atau project yang saya buat adalah animasi bergerak atau animasi belajar, yang kita harapkan anak-anak merasa nyaman, merasa happy gitu. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan putar video tentang media pembelajaran saya buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Fadilah dengan NIM 231172. Saya dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN-SAS Bangka Belitung. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS daripada mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya mendapat tugas bahwasanya disuruh mereview media pembelajaran, dan dalam hal ini saya mengambil salah satu model pembelajaran, yaitu model Azure. Yang mana model Azure sendiri adalah model salah satu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Ya, seperti yang banyak yang kita ketahui bahwasanya teknologi zaman sekarang banyak sekali ya. Apalagi anak zaman sekarang, generasi yang tidak lepas dari gadget, dari smartphone, dari HP dan teknologi segala macamnya. Maka daripada itu muncullah suatu model namanya model Azure, yang mana ini ada suatu model perancangan serius yang mana kita melibatkan teknologi. Dalam kata arti, teknologi kita tidak ketinggalan zaman, dengan kata lain kita memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, ini ada namanya model Azure, yang mana kita akan mengidentifikasi atau merancang suatu model pembelajaran yang gimana nanti yang diharapkan peserta didik ataupun orang yang kita ajar nantinya itu bisa menerima, bisa memahami apa yang kita ajar, dan kita juga memilih struktur dalam model pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Azure itu sendiri. Dari Azure itu sendiri adalah suatu singkatan. Yang pertama singkatan dari Analysis Learning, itu A-nya ya. Terus ada Azure S-nya 2 ya, yaitu S yang pertama yaitu State Objective, yang kedua Select Method, yang ketiga Media dan Material, dan yang keempat Unilist Media and Material. Ada juga Recurrent Learning Participation, dan yang terakhir itu Evaluation dan Revise. Maka dari ini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu Azure sendiri adalah Analysis Learning. Artinya kita harus menganalisis peserta didik. Dalam hal ini kan tugas saya adalah saya menganalisis peserta didik pada jenjang SD. Yang kita ketahui bahwasanya anak SD itu tidak bisa kita cekokin dengan tugas, tapi melainkan kita ikut ke dunia mereka, maka dia akan mudah dalam memahami pembelajaran. Contohnya dunia anak-anak, dunia SD ya, itu rata-rata mereka bermain. Maka dengan apa mereka anak-anak SD itu suka dengan imajinasi mereka ya. Makanya kita memanfaatkan teknologi di sini, dan sini saya nanti akan menggunakan satu project yang saya buat nanti adalah salah satu media pembelajaran dengan teknologi audiovisual, yang mana saya akan setelah ini ya video nanti saya akan tampilkan bahwasanya saya akan membuat animasi pembelajaran. Kenapa dengan animasi? Karena yang pertama, anak-anak itu lebih suka dengan sesuatu yang bergambar. Nah, dengan kata ini kita menganalisis peserta didik, artinya jenjang SD ini adalah masa anak-anak bermain. Artinya kita bisa mengikuti tahap-tahapan mereka. Oke, itu yang kedua adalah State Objective. Ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kita kan sudah menganalisis peserta didik tersebut. Sekarang kita harus merumuskan. Merumuskan apa? Jadi kita merumuskan ini lebih spesifik lagi. Siapa sih umur anak berapa tahun? Apakah nomor 7, apa 8 tahun, apa 9 tahun dan segala macamnya. Ya, kalau sudah ketemu sini, maka kita akan mengetahui bagaimana psikologi seorang anak. Nah, daripada hal ini makanya ketika anak-anak ada umur 7, 8, mereka lebih suka bermain daripada mengerjakan suatu tugas, ya kan? Karena rata-rata anak-anak dengan umur di kondisi mereka di antara 7, 8, 9 ini memang masa-masa mereka lagi bermain. Seperti itu, oke. Jadi maka dari itu supaya mereka tidak hilang naluri bermain mereka, makanya kita akan buat nanti animasi pembelajaran supaya mereka lebih menarik juga dalam pembelajaran. Nah, terus ada yang ketiga, caranya adalah Select Method. Ini adalah memilih metode. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis, sudah merumuskan cara, terus kita memilih metode. Metode yang saya gunakan nanti adalah kita penerapan secara langsung. Kita nonton bareng, kita mengerjakan tugas bareng. Dalam hal ini artinya ketika kita berkumpul bareng, kita tentu berinteraksi dengan mereka. Nah, di sini metode yang saya gunakan adalah pendekatan secara langsung, terus kita akan menggunakan metode interaktif. Satu dan satu, sering tanya jawab dan sering bermain satu sama lain, karena imajinasi anak-anak itu mereka tetap bermain dan bermain ya untuk tingkat SD. Oke, selanjutnya ada Unilist Media and Material. Terus selanjutnya kita menggunakan media dan materi ya.
Jadi terkait tentang ini, untuk media Asur yang saya pilih adalah project saya ini yang menggunakan teknologinya media yang mana saya akan menggunakan salah satu bahan yang ini mudah, nggak berbahaya bagi anak-anak. Tapi kini saya menggunakan project yang mana kita menggunakan nanti membuat video pembelajaran. Jadi ada materi di suatu buku, saya akan buat menjadi lebih menarik, lebih apa ya, supaya anak-anak ngelihatnya wow, jadi mereka ngelihatnya nggak bosen ya, seperti itu. Nanti saya akan tampilkan ya videonya. Oke, selanjutnya adalah recurrent learning. Ini artinya kita sudah terjun ke lapangan, melibatkan peserta didik tadi. Sama halnya kita sudah merumuskan, kita sudah menemukan metode. Ini kita terjun ke lapangan, artinya peserta didik kita ikut bermain sama mereka, kita ikut menjelaskan bersama mereka. Ini loh video pembelajarannya, ini loh materi-materinya dengan animasi tadi. Karena apa dengan animasi tadi? Yang pertama, mereka lebih suka bermain seperti halnya itu. Jadi mereka akan merasa asik dan mereka akan nyaman. Kalau anak-anak nyaman dengan dunia mereka akan mudah sekali belajar seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah evaluasi dan revis. Ini nanti akan kita evaluasi bagaimana tujuannya apakah tercapai. Artinya kan di setiap per bulan atau per RPS yang kita buat nanti itu kan ada target pembelajaran. Kalau untuk anak SD kan kita tidak memiliki pembelajaran lebih tinggi ya, kita standar-standar aja tentang teori, prakteknya standar yang dasar-dasarnya. Ya, maka daripada itu ketika sudah memenuhi apa rancang-rancang kita yang sudah buat tadi, makanya kita akan evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Nanti kita akan memberikan ini sedikit tanya jawab kepada anak-anak, apakah materi sudah bisa dipahami segala macam, dan itu bisa nanti kita usulkan dengan salah satu ujian akhir, apakah mereka memahami dengan pelajaran yang kita jelaskan sebelumnya, dan kita harapkan mereka bisa menjelaskan, bisa mempraktekkan di kehidupan mereka. Oke, seperti itu halnya. Itu adalah metode Asur yang saya buat ya. Untuk project sendiri saya akan memperkenalkan, saya membuat salah satu project yang mana saya menggunakan animasi bergerak ya. Animasi itu kayak inilah kartun. Di situ ada materi, saya mengambil materi tentang sholat, yang mana saya menggunakan metode ini karena kenapa sholat yang saya pilih, karena untuk jenjang SD itu sudah harus diajarkan untuk sholat. Maka daripada itu saya menggunakan animasi bergerak, ada materi yang saya sampaikan. Terkait tentang animasi tersebut saya akan menjelaskan bahwasanya ada kelebihan yang pertama. Dengan kita membuat project animasi, kalau dalam dunia anak-anak, mereka itu akan lebih suka bermain ya. Imajinasi mereka berkembang. Jadi ketika anak-anak kita sudah masuk ke dunia mereka akan mudah belajar. Ini adalah satu rumus psikologi anak dalam mengajari mereka ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka harus ikut dunia kita, nggak bisa. Anak-anak itu identik mereka dengan bermain dan bermain dan bermain. Belajar itu mereka berapa persen? Belajar itu hanya bahasa merekanya hanya ngelewat. Itu dunia anak-anak ya, kita nggak bisa menyalahkan karena psikologi anak-anak mereka hanya bermain dan bermain. Maka daripada itu supaya nanti target pembelajaran kita mereka harus paham di umur ini, paham ini dan target ini, makanya kita harus diselingi antara bermain dan belajar. Maka metode yang saya gunakan atau project yang saya buat adalah animasi bergerak atau animasi belajar, yang kita harapkan anak-anak merasa nyaman, merasa happy gitu. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan putar video tentang media pembelajaran saya buat. Oke. Silakan nonton. Halo adik-adik semua. Baik, kali ini kita akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu terkait tentang pembelajaran fikih. Yang mana fikih kita pada hari ini kita akan membahas pada bab sholat. Jadi bagaimana nanti kita mengerjakan sholat. Tapi sebelum kita bagaimana mengerjakan sholat, kita akan mempelajari dulu tentang teori-teori yang ada di pada sholat. Nanti Bapak akan menjelaskan apa sih itu sholat dan apa sih syarat-syarat sahnya orang mengerjakan sholat. Dan selanjutnya apa saja sih rukun-rukun sholat untuk dikerjakan. Baru setelah itu nanti kita akan praktek atau memperagakan bagaimana sih seseorang mengerjakan sholat seperti itu. Baik adik-adik semua, baik Bapak akan menjelaskan apa sih itu sholat. Adik-adik udah pernah dengar belum sholat? Sudah pastinya ya. Jadi sholat sendiri, sholat merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dengan perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Betul sekali.
Dan sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan pergi haji bagi yang mampu, sholat wajib dikerjakan bagi umat muslim, yang mana umat muslim tersebut telah balik dan dikerjakan selama masih hidup, seperti itu. Dan sholat ini merupakan tiang agama adik-adik semuanya. Maka daripada itu, karena kita umat muslim dan sebentar lagi kan adik-adik kan udah beranjak dewasa, udah balik, udah tamis, udah bisa membedakan mana buruk mana enggak, udah bisa membedakan antara batu bara sama kurma, udah bisa membedakan. Maka dari itu kita harus mempelajari apa sih itu sholat. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan. Yang pertama yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Jadi adik-adik semua, untuk mengerjakan sholat ada syarat sah yang harus kita penuhi. Yang mana apabila ini tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Apa aja yang pertama? Yang pertama itu beragama Islam, betul sekali. Jadi orang yang beragama Islam itu harus sholat seperti itu. Dan ada juga syarat yang kedua yaitu berakal dan balik. Artinya kalau dia berakal berarti dia nggak gila sama sekali atau nggak hilang akal, dan udah balik ini udah bisa tamis ya, udah bisa membedakan mana baik mana buruk seperti itu. Adik-adik udah bisa makan sendiri, betul kan? Ya. Nah, selanjutnya ada juga syarat sahnya sholat yaitu suci. Sucinya apa aja? Yaitu suci yang ada di badan kita, pakaian kita, dan nanti tempat untuk melaksanakan ibadah sholat seperti itu. Nah, setelah daripada itu, selanjutnya adalah menutup aurat. Jadi kita sholat harus menutup aurat, yang mana aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apa aja auratnya? Kalau laki-laki itu minimalnya antara lutut dan pusar, dan pokoknya antara pusar dan lutut itu harus ditutup. Seperti itu. Kalau perempuan itu minimal itu yang boleh terbuka hanya 2, yaitu telapak tangan dan wajah. Selain itu semuanya harus ditutup. Jadi adik-adik kalau sholat harus menutup aurat ya. Nah, selanjutnya apa aja sih syarat-syaratnya? Syarat sahnya sholat yaitu tepat masuk waktu sholat. Jadi kita sholat itu harus harus masuk waktunya. Nggak bisa kita sholat sembarangan, kita sholat ini dan itu, nggak bisa. Tapi kita sholat kalau sudah masuk waktunya. Nah, waktu masuknya sholat itu ditandai dengan apa? Betul sekali, dengan azan. Bunyi azan gimana? Sering dengar kan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya seperti itu. Kalau udah itu udah masuk waktu sholat seperti itu. Sholatnya di mana? Kalau laki-laki datang ke masjid. Nah, kalau perempuan kalau mau ke masjid nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya di rumah seperti itu. Terus ada lagi syarat sahnya sholat apa? Menghadap kiblat. Iya teman-teman. Jadi kita kalau sholat itu harus menghadap kiblat, jangan menghadap lain. Kiblat kita kemana? Betul, kiblat kita mengarah ke Ka'bah. Ya, harus mengarah ke Ka'bah. Sekarang enak, ada GPS yang bisa mengarahkan kita ke Ka'bah seperti itu. Jadi kita nggak kalau sholat nanti menghadapnya kemana ditanya menghadap ke sana ke situ, enggak. Kita sholat menghadap ke kiblat. Kiblat kita mana? Ka'bah, seperti yang ada di Mekah. Seperti itu. Sudah ya, ini tentang syarat sahnya sholat. Gimana tentang video yang saya putarkan tadi? Menarik bukan? Nah, seperti itu halnya. Anak-anak adalah mereka dunia bermain, tetapi kita juga harus menerapkan bagaimana mereka supaya bisa belajar. Ya, itu tugas kita sebagai orang dewasa untuk mengajari anak-anak ya. Dalam tingkat SD di sini artinya kita tidak melarang mereka bermain, tapi kita harus menyisipkan dengan belajar. Artinya anak-anak suka dengan gambar segala macam, dan kita memanfaatkan teknologi. Dan inilah salah satu metode Ashur ini, artinya metode yang kita akan terstruktur ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini supaya apa? Tujuan yang pertama adalah sesuai target.
kita pasti tujuannya bersama-sama ya, kita semua ya, apalagi orang tua, orang dewasa, pasti mereka tujuan sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Dalam kata hal ini, kalau anak bangsa pengen cerdas, artinya dimulai dari hal kecil ya, contohnya anak SD ya. Nah, seperti hal ini, maka saya menggunakan metode Azure. Di sini saya mengambil jenjang pendidikan SD, yang mana model pembelajaran Azure ini saya memanfaatkan teknologi berupa membuat video ya, segala macam. Supaya apa? Karena sekarang dunia teknologi mudah sekali diakses dengan gadget anak-anak, maka ini akan kita seperti untuk halnya kita merasa bahwasan mereka lebih bisa memahami pembelajaran yang kita bawa. Jadi mereka tidak tertekan dengan belajar di kelas dengan monoton, tapi dengan suatu mereka menonton video ini, oh kayak gini rupanya, mereka lebih memahaminya lebih lanjut gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk kelebihan Azure sendiri banyak sekali ya. Ada yang pertama adalah terstruktur, fokus, partisipasi anak-anak nanti ya. Terus dia fleksibel, artinya dimanapun ini bisa dipelajari seperti halnya itu. Nah baik, untuk media yang saya buat tadi ada apa, project yang saya buat tadi ini adalah videonya. Saya ingin menjelaskan bahwasanya video ini adalah salah satu materi yang saya ambil dari satu pelajaran dan saya rangkum buat di satu, terus saya buat sedemikian rupa supaya menarik. Halnya apa? Karena untuk tujuannya anak SD itu adalah mereka bermain. Saya tekankan, anak SD itu mereka lebih banyak bermain. Nah, untuk belajarnya hanya berapa persen saja, supaya kita tidak menghindari mereka dalam keadaan tertekan dalam belajar. Maka model Azure yang saya terapkan ini, project yang saya gunakan ini, animasi dengan audio visual ini, insya Allah bermanfaat bagi anak-anak. Oke, thank you sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.